Perjanjian Setinjau Laut adalah perjanjian antara Kesultanan Jambi yang diwakili oleh Datuk oleh Pangeran Temenggung Kabul di Bukit yang berpusat di Muaro Mesumai, kemudian dari Kerinci dan dari Kesultanan Indrapura. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas latar belakang daripada perjanjian Setinjau Laut ini. Kita sudah berbicara masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi. Namun kita lanjutkan lagi. Di samping itu ada hal-hal yang di luar yang ada rahasia kata orang kita itu, bahwasanya kenapa yang berjanji ini ya, tiga kesultanan ini di samping sosial, politik dan ekonomi juga ada di sini hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, hubungan emosional. Dan dipilihnya Bukit Setinjau Laut dalam arti kata di sini ini kita berdasarkan oleh data dan fakta. Bukit Setinjau Laut itu sebuah bukit yang berada di antara perbatasan ya. Kalau dari Bukit Tapan itu dari Merangin itu berada di atas, di belakang Renah Sianok. Kenapa? Berdasarkan data daripada tambo-tambo tua menyebutkan posisi Bukit Setinjau Laut. Dan kita cek di lapangan ya, kita naik ke atas ya, masuk dari kilometer Bukit Tapan, sebelum Bukit Tapan Jangki Ayam, naik kita ke atas itu. Dari atas bukit itu kita bisa melihat pantai barat Sumatera sampai ke arah Bengkulu, pantai panjang Bengkulu itu nampak. Jadi kembali kita ke topik tadi, hubungan kekerabatan yang seperti apa, yang bagaimana ya, dan apa hubungannya dengan daerah Kerinci. Kalau kita buka tambo-tambo yang ada di Koto Majidin, di Semuru, ya, di Kemantan, itu disebutkan bahwasanya ada raja muda yang mewakili pada utusan dari Kerinci, mewakili dalam perjanjian Setinjau Laut. Dan kemudian ada Pangeran Kabul di Bukit. Nah, ini gelar ya, bukan wujudnya. Mungkin Pangeran Kabul di Bukit yang nomor berapa yang mewakili itu. Karena perjanjian Setinjau Laut ini bukan sekali dua. Jadi kita bicara perjanjian Setinjau Laut yang terakhir karena ada masuknya daripada Inggris di daerah pantai barat Sumatera, mulai masuk tukar gulingnya Bengkulu, Inggris dengan Belanda yang diwakili oleh VOC saat itu. Jadi dalam perjanjian Setinjau Laut ini dicarilah tempat yang strategis. Dalam naskah-naskah itu disebutkan air yang mengalir, di mana pemberhentian air yang mengalir, di mana ada padang lumut yang luas, ya, di mana ada pohon kayu yang rindang yang dihuni oleh enggang, sepasang burung enggang, disitulah tempatnya. Itu dalam tutur lisan juga. Jadi di mana ada batang kayu yang dihuni oleh sepasang burung enggang, maka disitulah tempat pertemuan ini. Dan dibikinlah huma ya, semacam pondok. Jadi mereka menginap di situ ya, karena perjalanan dahulu itu tidak seperti sekarang. Dan bekas-bekas yang kita tinjau daripada tempat perjanjian Setinjau Laut ini,
kita menemukan gerabah. Gerabah itu digunakan tempat masak, tungku-tungku ya. Tungku-tungku. Lalu bagaimana kita memastikan itu tempatnya? Kita tidak memastikan itu tempatnya, namun berdasarkan data. Dan saat itu kita masih menemukan beberapa pohon kayu yang besar yang menjadi sarang burung enggang. Dalam perjanjian sinyal laut yang terakhir ini dibahaslah bagaimana nantinya kedatangan VOC ya pada sebelum 1902 tadi, bagaimana menghadapi ya. Dan di sini ini tetap mereka memegang isi daripada perjanjian setinjau laut yang terdahulu. Apabila musuh dari pantai barat akan dihadapi oleh Kesultanan Indrapura, apabila musuh datang daripada hilir akan dihadapi oleh Kesultanan Jambi, yaitu Pangeran Kabul di Bukit. Dan di Kerinci tetap tanah menang karena dia berada di posisi tengah. Dalam arti kata di sini kita tidak melihat struktur ya, struktur tumpang tindih atau struktur tingkatan. Namun secara logika geografisnya ya, di Kerinci ini karena letak geografisnya yang susah, yang menjadi benteng alam di mana perbukitan dikelilingi oleh bukit-bukit, barisan, lembah-lembah yang terjal ya, hutan-hutan yang lebat. Di sini nantinya mereka sebagai tempat seandainya terdesak, disinilah tempat mereka itu lari arti kata bukan apa, bergerilya, mengatur gerilyanya dari tempat ini ya. Karena untuk menembus benteng alam itu sangat sulit ya. Kita lihat pada catatan Belanda 1903 berapa banyak pasukan ekspedisi Belanda yang sebelum sampai ke Kerinci sudah meninggal bukan karena perang tapi karena sakit ya, malaria, kelelahan ya, muntaber. Jadi bagaimana beratnya medan ini. Kemudian kita lihat pula waktu gerilyanya Pangeran Haji Umar ya, Pangeran Haji Umar Ratu Masina, dia bergerilya di daerah Kerinci, mengatur strategi perangnya dari daerah-daerah ini. Sampai yang terakhir itu di daerah Pulau Tengah itu ada tanah pangeran, ada kubur pangeran Jambi maksudnya. Dan kubur pangeran siapa? Disinilah saat Sultan Taha ditangkap. Jadi anak istrinya dan keturunannya itu lari ke daerah Kerinci. Dari daerah Kerinci ini ada beberapa orang baru berangkat ke Malaysia, ke daerah Batu Patah. Jadi di sini ini kena medan yang berat dan tempat persembunyian itu memang didukung oleh alamnya ya. Kemudian kita melihat sejarah saat Snok Horganye pernah diutus untuk menyelesaikan perang Kerinci 1903 1904 karena dianggap Horganye sudah berhasil saat itu dalam mengatur strategi dan memenangkan perang di daerah Aceh. Namun sesampai dia di daerah Merangin, Snok Horganye mengalami sakit, kelelahan, jadi tidak sampai dia masuk di daerah Kerinci. Dan dia kembali ke Batavia saat itu. Jadi di sini terlihat betapa eratnya hubungan ya antara tiga kesultanan ini. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada hubungan ya, bagaimana kita mengatakan tidak ada hubungan? Sementara peninggalan pusaka-pusaka di antara dua kesultanan tadi, Sultan Jambi, Indrapura, termasuk daerah Kesultanan Pagaruyu,
masih disimpan di daerah Kerinci, masih disimpan, disimpan. Jadi kita berpikir bagaimana kita berpikir secara, anggap kita menggunakan logika bodohnya ya. Mengapa daerah Kerinci ini ya, dititip pertaruhkan pusaka-pusaka penting ya, pusaka-pusaka penting dari 3 kesultanan ini? Tentu ada sebab akibat, tentu ada yang melatar belakangi. Contoh saja, kalau kita tidak percaya sama seseorang, tidak mungkin kita titipkan misalnya uang, sertifikat tanah kita atau apa. Yang jelas pasti kita percaya, dan kepercayaan ini tidak begitu saja timbul. Ada hubungan erat. Dan suatu masa nanti atau nantinya kita akan membuka hubungan seperti apa. Ya. Ada hubungan famili, ada hubungan darah, ada hubungan emosional. Sejarah itu garis lurus. Sejarah itu berdasarkan data dan fakta. Tidak bisa kita membuat sejarah ya hanya cerita saja. Kalau hanya cerita itu bisa-bisa saja. Namun bagaimana cerita ini, dasar ceritanya apa? Datanya apa? Faktanya apa? Ada bukti tidak? Ada tinggalan tidak? Jadi sekarang ini banyak di antara kita ini yang berebut tuah, membentuk opini, membentuk kebenaran yang ada di masyarakat.